Yo, what's up guys, kembali lagi sama channel aku, Dwi Wardana, dan aku siap untuk menghibur kalian semua. Oke, jadi hari ini ya malam Jumat ya bisa. Iya, malam Ya, Jumat. pokok ya mungkin kalian tahu sendiri di thumbnail itu ya. Jadi kita akan bincang-bincang apa sih di mistis itu di belakang keseharian kita tuh. Kejadian yang pernah aku alami. Jadi aku sama Bisma Budi ya, jangan lupa di subscribe channel Bisma Budi karena subscribe itu gratis buat semua. Pokoknya jangan skip gitu aja. Ya, benar. Ya, dari Bisma nih hal mistis apa yang pernah kamu alami, Bis? Kalau aku ya di jalan sini ya. Kalau aku di jalan gimana ya? Waktu aku disuruh beli nasi sama teman. Aku kan sendiri, otomatis sendiri nih. Karena temanku itu lagi minum. Nah, setelah aku jalan nih pakai motor sih jalan. Pakai motor lewatin jembatan dekat rumah. Ke Pengkolan deh. Dekat Pengkolan itu dah. Sudah yang mau menuju rumahku tuh. Di situ dah nemu jembatan di situ. Waktu aku mau turun mau menuju jembatan tuh ya kayak gimana, kayak lain hawa tuh. Kayak lain hawa ya. Nah, di sana dah aku kayak ngerasa itu diikuti, bahkan ada yang aku gandeng tuh. Tapi kan emang aku nggak bisa ngeliat langsung, cuma bisa ngerasainnya. Rasanya itu keras sekali. Semakin terang jalan itu semakin semakin menjauh rasa awal kayak belum kalong lah, istilah orang baru kan belum kalong menek. Nah, kayak gitu dah istilahnya. Ya dari sana dah nggak pernah lagi melewati jembatan itu, paling lewat jalan samping, lewat jalan pintas gitu. Masih merinding. Iya, merinding kali ya. Kalau dijujurin takut kali emang sama hal yang begituan. Dibilang emang sih kalau dicari memang manusia itu kan di atasan dari makhluk halus. Pastilah ya, semua manusia telah sadar nanti. Ya itu dah. Gak mungkin dah manusia sendiri. Gimana, Bis? Ya gimana ya, karena itu dah nggak pernah lewat jalan sana, ya udah sih cari jalan lain. Banyak sih ya, coba kita ngomong saling bertanya gimana. Kayak saya istilahkan aku udah membagikan ceritaku satu, sekarang coba aku ingin tahu juga cerita dari Wisnu itu. Jadi gini, aku pas kapan tuh ya? Aku pas dulu kan pernah gini sama pulang kampung tuh ke Jawa kan, ke rumah ibuku. Ya. Udah kan naik bis ke sama kakakku. Aku paling belakang tuh. Ada aku mau ke kan dari sini kan Gilimanuk tuh. Gilimanuk tuh pas mau ke Jawa tuh apa namanya namanya itu. Di situ udah pas lagi di belakang tuh, kisah nyata nih bis, serius nih. Kisah nyata. Terus kan gitu. Paling belakang, aku duduk belakang nih. Ibuku depan. Aku lagi main tuh, main game tuh. Kan enggak lihat jendela tuh, pasti kan biasa tuh. Baru jam 3 tuh aku bangun main game sama kakakku kan. Itu beneran nih. Aku kan main itu tadi di tandang ngomong gini apa? Lihat sebetulnya ada beneran udah bis. Pocong. Bisa melihat langsung Jangan langsung banyak sama dia. Dia. Terus tuh yang itu tak tunjukin ibuku. Ini juga sih. Masih apa? Masih diam. Pas main game tuh langsung tidur aku, nggak berani. Oh, berarti bisa melihat langsung ya, secara langsung. Enggak aja spontan gitu loh, kayak muncul sendiri, kayak loncat-loncat gitu. Tapi kan cepet mobil itu jalan tuh dari sini gitu. Oh, Kayak spontan. itu kejadiannya di Jawa. Enggak, mau ke perbatasan ke Jawa, mau ke kan dari Bali tuh ke Jawa tuh jam 3 pagi tuh. Itu yang pernah aku alami tuh. Udah di Jawa tuh. Dari Jawa tuh ya? Udah di Jawa. Lumayan. Ini loh apa namanya, kayak hutan tuh kayak semak di situ. Emang keren. Itu pernah kayak habis itu pas pulang kampung pernah aku di gini ya, setiap malam di Angelina itu pas malam
malam tuh kayak ada orang lewat di situ sih. Kayak kan ini aku nyak motor tuh lupa ngebel mungkin kubus gitu deh. Di mana rumahnya Angelin? Ini kan Angelin tuh. Hah? Aku biasa lupa ngebel kan malam-malam tuh seperti pernah jam Oh. 9 tuh. Tepat di depan rumahnya Angelin tuh. Habis nganterin tantu malam itu tuh. Terus gitu. Baru masuk berhenti ku. Kira kan apa tuh? Berhenti langsung jalan lagi ku. Tapi emang banyak sih ya kalau misalnya kita ngelewatin pohon beringin tuh emang banyak ya di sini. Emang kerangkal tuh. Aku sering juga kayak gitu emang diikutin sering berkali-kali lah diikutin. Makanya ingat ya kalau misalnya lewat jembatan lewat pohon beringin itu ngebel. Tetap ngebel entah di jembatan kecil. Apalagi di perempatan itu kan rawan tuh kecelakaan ya udah ya itu sih. Ya memang pas kejadian tuh. Ya Pokoknya kayak permisi. itu dah. Ya pokoknya itu aja pengalamannya habis itu apa lagi ya. Kalau kamu pernah yang di rumah gitu di rumah Kalau di tidur gitu. kalau di rumah sih baru-baru dia tinggal di rumah kan pindah dari rumah buat rumah bapak itu baru-baru diam di sana tuh gimana ya ngerasain hal-hal aneh lah ngerasain emang sih nggak bisa ngeliat ngerasainnya itu keras entah itu kayak ada di samping entah ada di mana itu pokoknya di halaman rumah. Setelah itu ya udah terbiasa-biasa disuruh ngapain juga takut biasain aja coba juga kan kita udah terbiasa tinggal di Bali kan itu ya udah tak biasain lama kelamaan hilang sendirinya. Tapi kalau di samping itu setelahnya ngalamin kejadian itu biasanya itu ada apa itu ular masuk ke dapur itu ular kobra tuh. Serius ular kobra tuh warna kuning Jadi lumayan sih ada seberapa segini itu masuk dapur tuh itu ya udah dari sana dah aku mikir apa ya ada hubungannya apa enggak itu aku nggak tahu. mungkin baru itu kayak awam gitu loh kayak awam. Kayak misalnya kamu baru tinggal tuh kayak awam gitu Ya, tapi ya sekarang sampai sekarang nggak ada. Pokoknya ya kecilnya sembayang gitu sih. Jangan jadi dibawa kayak serius gitu. Oh baru kalau aku baru ngomong kayak gini baru kalian kayak oh beneran ada tuh. Ya emang ada tapi jangan kan semangat nganggu gitu. Kalau dia nganggu ya gimana? Itu juga kesalahan kalian juga kalau kalian nganggu juga. Dia nggak bakal nggak nganggu duluan bener. Iya. Cuma dia tuh Kalau kan kita nggak nganggu ke usik gitu. nggak ada cuma kita tuh ngerasain. Terus kalau kita ganggu dia bakal ya jangan jadi ganggu biasain aja lewat ingat jangan bel aku gitu. Aku juga pernah pas kelas 6 tuh kalau salah kelas 6 SD itu pas pulang dari absenter tuh ya kan baru ada PKB tuh ya di situ. Pas dulu aku nggak tinggal di sini kan aku nggak sebutin nih jalannya nih privasi. Ada pokoknya aku dekat semua dulu rumahku. Udah pulang aku kan gonceng 4 waktu ya. Gonceng 4 itu waktu itu. Aku di depan, kakakku di tengah, habis itu bapakku di tengah, bapak ibu di belakangan. Ada rumah kosong terus bengkolan rumah kosong depan. Rumah kosong itu udah kosong gitu. Bapakku spontan berhenti gara-gara dengar suara cewek ketawain. Serius nih bis kayak kisah nyata gitu ceritaku. Gitu. Itu berbentuk patung apa emang ada? Enggak tawa sendiri. Dekat kali suara aku ngedengar juga. Itu tuh kayak gini kok bawa pulang. Ternyata pas ditanyain ke tetangga tuh ternyata ada bekas pembunuhan. Perampok langsung dibunuh di tempat itu. Kayak pas pernah sih lewat 2 kali ke patung bayi itu Auranya gimana gitu. Aku tahu patung bayinya itu. pas kajian keluar kan malamnya itu dah di situ itu sekali aku dengar bayinya itu nangis. Serius nih kalau untuk yang 2 kalinya itu kan di hari-hari biasa nggak aku dengar apa-apa cuma siang sendiri ya. Tapi kalau misalnya misalnya kayak jam 2 tuh ataupun ya kayak rain-rainan tuh kalau ngelewatin sana tengah malam jam berapa dari jam 11 ke atas tuh, sampai jam 1 itu dengar aku sudah aku ya udah karena kita patung bayi itu kan emang terkenal sih Ya terkenal di Bali itu. terkenal tuh. Aku dulu pernah lihat konon katanya tuh bisa keluar air mata gitu bisa. Oh ya itu dah aku dengar juga itu bapakku juga ngomong gitu emang sih Air ya, mata. aku nggak pernah sih lihat
itu air mata katanya keluar di patung bayi. Nggak tahu aku. Kemungkinan Aku sih dengar-dengar Misal, gitu. ya, itu kan kayak mitos di warga gitu guys di sana tuh. Tapi ya gimana ya kita kan didampingin gitu Iya. didampingin Istilah kayak kita ke taman festival. Ke taman festival tuh siang aja aku ngerasain. Nah aku juga pengen cerita nih, pas aku pernah ke taman festival Magisma nih, kan ada tuh pas baru masuk tuh guys, baru masuk tuh berinding kali sih, dia berinding tuh Waktu pertama kali ketemu tuh ya. berinding kali. Nah di sana kalau aku ke sana tuh ingat bawa channel. Pasti Aku ingat. juga berinding kali. Abis itu ada juru kunci situ kan bilang kayak gini, ngatur rencana sama kita dijaga sama juru kunci abis itu Sama ada diajak apa? diajak apa tuh keliling Keliling apa kayak dia ngasih tahu ini apa sih bekas apa nih, bekas pembunuhan atau mutilasi kan itu di situ kan zaman dulu tuh kayak mencekam kali itu loh. memang banyak kejadian sana. Ada bunuh diri di sana. Udah. Jadi yang bunuh diri itu emang sih nggak pernah aku nonton. Memang. Tapi ada sih katanya bilang gitu. Oh banyak yang bilang ada juga. Itu aku nggak tahu. Yang matanya di itu harus dikasih bunga bisa di bunga bunga itu gambar tuh itu gambar kan tusuk nggak pakai pisau nggak ternyata pakai apa bambu ditusuk pakai bambu dua matanya itu lalu setelah diperkosa tuh diperkosa dulu dibunuh ditusuk matanya pakai bambu setelah itu digambarkan ya aku juga merinding kali digambarkan. Setelah digambarkan itu diisiin bunga. Sebenarnya itu gambaran itu nggak isi bunga, tapi seram kelihatan, seram banget. Karena itu biar nggak seram diisiin bunga. Bagi kalian yang penasaran tuh pengen lihat si fotonya tuh, mungkin ada di IG, bisa fotonya. Ada di IG, ada di. Ya pokoknya cari aja IG-nya tuh, nanti aku taruh di deskripsi. Ya nanti gitu. Kayak seru kali di sana. Aku baru masuk ke lorong-lorong tuh. Mungkin buat teman-teman penasaran pengen ke taman festival. Ya silahkan tapi ingat aja ya bilang permisi bang. Aku juga pas aku tinggal aku ini ceritanya di tadi tuh pas di waktu masih sana tuh Ya. aku dulu pernah kakakku jam 1:30 tuh kan masih kayak biasa tuh 1:30 tuh kan emang kayak buat tuh misalnya buat tuh kayak semak tuh tapi kayak gimana gitu kayak kan pulang kerja tuh kakakku mau pengkolan tuh di ada kayak manusia kecil kita kan kendaraan di masih ini tinggal kita masuk kayak gini dan kalau kecil masih sampai bisa kayak bisa jenis tujuh lah gitu ya sampai kayak aku mandi gitu lah Dilewatin di kakak kelas gini katanya habis langsung lari kan langsung gede-gede gitu di Jawa atau di rumah yang sebelumnya. masih di sebelah di sini dan pokoknya di sana tuh aku berpikir bahwa memang ada sih kayak gitu yang kayak rasanya Memang beneran ada. Buat kalau orang itu nggak percaya adanya gitu tuh mustahil. Gila. Serius aku sendiri ngerasain. Bilang bapakku sampai bilang patung bayi aja sampai dibilang ada keluar air mata tuh kan. ya itu aku Mikirnya gitu percaya itu saya banget aku kayak gitu. Apalagi kayak nonton Calon Arang tuh dibilang sama bapakku sama ibuku dulu katanya kalau misalnya sebelum Calon Arang selesai itu kita kalau nggak boleh keluar pulang nggak tuh boleh diikutin katanya. tapi pas kan lagi apa namanya mulai acara itu kita nggak boleh langsung pulang harus sampai selesai itu Harus ya sampai kan? nonton Aku pernah kayak gitu juga di ibuku bilang kayak gitu juga pas itu kalau lagi nonton channel Narang nggak boleh langsung kemana-mana langsung nonton harus habis gitu kan itu diikutin katanya. diikutin katanya serius diikutin sih Aku aja mikir gitu. Banyak yang bilang gitu emang. Di sana lah mending nggak pernah nggak nonton aku gitu. Aku yang paling ngeri nonton kayak gitu kalau ya ada teman aku yang ngajakin nonton kayak gitu pasti aku gini kayak nolak tapi nggak enak nolak tapi ya gimana lagi nggak berani kayak nonton kayak gitu ada lagi hal mistis pas di kampung atau cerita apa sebenarnya Kalau
pokoknya tentang kejadian bayi sih ya. Bayi, kalau bayi misal baru lahir, ini meninggal bayinya itu ya Jiping ya. Meninggal tuh bayi, terus saat kita kubur tuh kan otomatis katanya ada celuluk malamnya. Celuluk bapak bilang celuluk itu katanya jadi mainan. Jadi buka itu bayi kita itu dijadiin mainan sama celuluk. Terus kalau misalnya kita tuh pingin bayi kita selamat setelah meninggal, pingin bayi kita selamat hidup kembali, kita itu harus berani ke kuburan sendiri tengah malam. Kita intai itu kan, kita lihat tuh sampai beneran celuluk itu ada di kuburan bayi kita. Itu kan dijadiin mainan buang-buang tuh. Terus kalau itu kan kuburan tuh otomatis malam banget tuh. Sudah itu kalau kita siap jaga, terus kita itu lincah lari. Bahkan waktu misalnya celuluk itu kan buang bayinya itu merinding kali ya video. Terus bayinya itu waktu dibuang berkali-kali itu kan tinggi buangnya, nggak terlalu tinggi juga. Terus kalau kitanya itu pas siap mau nangkap bayinya itu, kita dapatin bayinya itu, otomatis kan kejar sama celuluk itu, dikejar tuh sampai dapat tuh. Terus kita tuh lari, kencengin lari sampai kita nemu tempat terang. Terus kita bawa itu bayi, kita taruh di rumah. Besoknya hidup kan? Kecuali kita nangkap tapi kita si jatuh karena karena selengkatu. Terus didapatin sama celuluk itu keduanya meninggal gitu katanya. Kita meninggal silakan aku gini tuh. Aku meninggal gitu. Kalau kita dapatin sama celuluk sama dengan kayak timbal balik gitu ya. Kayak kita siap nyali, kita tuh nyali kita tuh ada di sana. Kalau misalnya kita lolos bayi kita itu, kalau kita lolos kita berdua itu kayak kayak mitos sampai adanya tuh dari praktis sama tapi sampai sekarang katanya nggak ada, sampai sekarang masih berlaku itu, dan sampai sekarang nggak ada yang bisa ngedapetin bayi kayak itu. Maksudnya nggak bisa nyelamatin bayi. Yang ada banyak orang, kata bapakku, berusaha menyelamatin bayi tapi yang nyelamatin itu meninggal. Banyak kejadian kayak itu, bapakku bilang. Dari sana aku mikir karena ibuku beli dapat lah gitu, karena bayi itu gimana ya, pakai mainan itu kan kecil banget tuh, pakai mainan gitu. Terus nggak ada yang dapetin dan berujung banyak semua yang berusaha nyelamatin itu meninggal. Dan situ aku percaya tapi aku sih belum pernah melihat gitu. Bagi kalian yang nggak tahu apa sih makhluk celuluk itu, ada aku taruh di sampingku nih ya. Pokoknya lihat aja di situ, nanti siapa tahu kalian pernah mengalami gitu loh. Yang tinggal di Bali gitu. Tapi ya ngomong tentang celuluk, aku juga pernah diceritain sama bapak gitu terus. Dulu katanya tuh konon katanya kan pernah dulu tuh nginep di rumah teman saudara lah, bukan teman. Itu kan mati lampu habis itu kayak gelap itu kan masih nyari apa kayak tuh ceritain lampu apa saklar itu kan nyari kan nggak dapat tanpa nggak sengajanya pas bapakku nyari gitu tuh kan jendela tuh kayak kebuka keluar angin tuh nggak sengaja bapakku megang payudaranya celuluk kayak gimana gitu kayak gitu lah. Itu langsung spontan langsung kayak ngerindih. Itu saya ngerindih kayak bersuara kayak teriak gitu loh. Celuluknya itu dah itu yang bapak aku pernah alami gitu. Terus celuluknya tuh diapain bapak? Enggak kayak biasa kayak langsung lari bapakku. Terus menghilang. Tapi sebelum bapakku mati lampu itu teman atau saudara bapakku itu kan tidur di tempat yang sama yang di becek rumah bapakku tuh. Itu ada tangan di bulu kayak gini tuh. Kayak gitu tuh. Bulu kayak sama kaki ini merinding kecil. Itu di Jawa. Enggak, di Karangasem.
Karangasem kan emang ya Emang banyak ya itu emang terkenal ya terkenal emang Karangasem itu. Sempat ngeliat waktu itu aku pulang tengah malam dari Karangasem nangis sama cewekku ngeliat bahwa orang meninggal tuh apa ya gimana pakai obor terus pokoknya tuh gamelan nggak ada, terus tengah malam tuh gamelan nggak ada, kayak orang bilang pakai obor ada senter setelah obor pakai itu pakai peti apa enggak mayatnya itu ya aku lihatnya nggak salah peti apa enggak ya kayak kerangka itu ya bisa jadi sih pokoknya kayu nggak ada badai ada diginiin itu dah di sana dah aku udah langsung lari sekitar jam 8-an. Musik kayak kalau di sini kan sedikali kalau di mungkin di daerah kalian tuh kayak maghrib gitu guys, kayak maghrib ya kalau di sana Itu dah ya sering emang lagi kayak misalnya eranya aku tuh sejenis di Trunyan tuh gimana ya yang tahu Trunyan tempat wisata Trunyan yang mayatnya itu di gini yang ditaruh di taruh ya bambu tuh bambu mayatnya tuh kayak dikubur terlentang tuh. Tapi enggak. larangannya di sana tuh nggak boleh kayak jongkok gitu. Kalau jongkok kita bawanya kayak bau busuk katanya di sana. Kanannya sih kayak gitu, pokoknya kayak busuk gitu. Emang ada satu pohon situ kayak pohon jati gitu. Itu yang buat mayat sana tuh nggak bau gitu loh. Itu lah Trunyan Sampai tulang berulang situ bisa. pohon itu dah yang buat harum gitu nggak itu kebau. Itu dah terus katanya kalau misalnya apa kita jatuh kita kayak emas-emasan kita kayak misal buat cincin kita jatuh nggak boleh diambil gitu. Nggak boleh. Dompet Sama- kita sama jatuh dengan- nggak boleh diambil Sama dengan kayak kita tuh masih sedikit rezeki gitu loh. Kayak gitu. kalau kita ambil tuh ya udah pulangnya kita nggak tahu kita benar apa enggak. Gini loh maksudnya tuh. Kayak misalkan cincinnya tuh jatuh. Penunggu sana tuh kan suka insiden itu. Kamu bawa pulang kan? Kan dia kayak ini punyaku, ini barang yang udah kamu cari itu dah. udah kamu kasih ke aku, kamu ikhlas nggak? Kamu ngambil lagi kayak gitu misalnya kayak gitu guys. Ya pokoknya Ya anggap kita tuh udah ngasih jadinya walaupun nggak sengaja jatuh. ya ikhlas sih. Uang katanya banyak di sana. Ya Sudah nggak ekstrim di sana. aku baru-baru ini ke sana tapi nggak ke sana tapi yang di bawah itu loh. Tertunggan desa itu yang aku lihat mayatnya itu nggak dikubur gitu loh. Sampai tulang berulang. Tapi cuma anehnya tuh nggak ada belatung sih tuh. Anehnya nggak ada belatung. Enggak tuh. Belatung kayak cacing kayak Itu udah guting tuh hilang kayak tampak lain kayak ngiut gitu. Oh nggak ada ya? Nggak pernah aku lihat sana ada belatung. Ya. Mistis gitu. Tapi aku pernah lihat pernah aku pulang kampung ada karya gitu di kampung. Mungkin ini cerita terakhirku nih yang paling serem aku yang pernah aku alamin. Jadi pas pulang waktu itu kan naik mobil tuh. Untungnya naik mobil. Pas jalan ini kan semua masalah itu kayak kuburan tuh jalan aku semua naik mobil kan sama saudara mau pulang ke Denpasar gitu. Pas malam jam 3 pagi itu masih pagi kan berarti sebelumnya mau subuh itu jalan terus kan untuk semua aku banyak terus semua kan di sana aku semua jelas satu keluarga aku lihat sendiri ada cewek gini minta kayak tumpangan gitu padahal itu bukan cewek benar guys ya suara kayak gitu Jatuh beneran. kayak gitu kayak beneran kayak gitu itu ternyata emang bener di sana ya gimana lagi Emang banyak sih kejadian ya. yang kita pernah alami mungkin dari kalian yang pernah kalian alami bisa di kolom komentar Bisa komen ya. Kalian pernah ngalamin apa? Komen sepanjang-panjangnya nggak apa-apa, selebar-lebar mungkin nggak apa-apa. Pokoknya ya mungkin ya gimana ya pokoknya bantu aja support ya channel ini. jangan lupa di subscribe, like, dan komen untuk kalian supaya aku lebih semangat Iya, semangat. aku
akhiri ya bisa. Ya boleh. Udah panjang lebar, udah tahu hal mistis apa sih di belakang baliknya Bisma Body gitu. Ya. Next juga kan karena masih lah ceritaku, tapi next part 2 nya mungkin teman-teman. Pokoknya komen gitu aja. Part 2 Bantu share channelnya itu Wardana atau enggak Bisma Body. Oh ya, aku pengen ngasih tahu apa kayak ngasih tahu kayak video yang akan datang tuh, tapi komen dulu ya. Ini aku baru rencana gitu, aku mau buat the movie horror kayak horror gitu. Oh, gas ya. Kayak film pendek tapi horror gitu. Mungkin kalian yang pengen, kalau penasaran gitu, pokoknya komennya terus nanti aku kabulin gitu. Ya bisa. Ya sekian kayak ini bisa. Iya, tapi info aja. Oke. Kira bisa. Boleh. Udah merinding aku. Oke, and see you next time.